Itu jadi banyak hal. Baru kalau kita khotbah mengatasi kegugupan, makin kita lihat ke atas, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Allah akan memberkatimu. Akan dibiarin. Ambil itu Pak. Aku mau bikin macam sini begitu sudah. Udah macam mana? Kau mata biarin. Kamu nak bikin bisa mau ini. Harus fokus pada perhatian ke jemaat. Nah itu persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Ada persiapan khusus itu tadi dengar suara Tuhan. Kalau Billy Graham dalam menyusun materi khotbah, ya, menyusun materi khotbah, Billy Graham bilang apa? Kalau dia baca ayat 50 kali, dia baca berulang-ulang, baru dia bisa baru kita betul bisa menemukan apa yang menjadi secara eksegesis. Makanya ada khotbah eksposisi. Apa itu? Ekspositor apa? Tafsiran. Namanya di expose. Jadi dia bukan proof text. Memang semua menggali. Itu kita nggak menggali rupanya. Kalau topikal itu biasanya Teks. Tematik. Ya, jadi melengkut topikal. Nah, ini ya. Dia tarik dulu. Kalau kita mau khotbah topikal sambil bawa mobil pun bisa. Oke? Diputus pacar pun kita bisa. Kalau masih anak muda ya. Kalau masih anak muda dia diputus pacar, kecewa dia. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Apa yang lagi nahan? Jangan dibalik. Ibu pun mau pengharapan tidak mengecewakan itu dia. Kok lah? Jemaat tapi anak kecewa lagi nanti. Mana kita bisa nggak kena kayak damai ini indah. Iya kan? Tapi orang lain lagi mati. Ya tangis mati, kalau tangis sekali. Ada juga tinggal rektor agak hutang dulu, ngambil. Kalau tangis? Ya. Masuk ya, jujur. Itu ya. Ini. Ada mata lebih, pasti. Ya, tangis mereka mau mantanmu. Alanya boleh kan? Itu baru pasti nganggur itu orang kok pasti. Dan gue itu kan yang marah. Karena cerita ini menolak. Karena sudah dong. Bahaya. Walaupun udah online, semua BPH itu saya tadi kena. Tadi kelas saya rata-rata itu. Ini nama ibu yang begini harus delete. Ternyata seringkali dia mau jadi PDM menolak-nolak suami. Tidak, ini supaya kita tahu. Betul. Damai itu. Ini kita ingat karena di bawah disuruh khotbah kan? Oh benar berbeda. Kan orang yang berbeda itu pas kan? Di siapa nggak ada yang berkhotbah. Padahal, pernah mendengar Pak Moses itu. Mana sih dia makai di mana? HP makai semua nama dari situ dia. Itu topikal. Jadi buat dulu temanya, baru cari ayat. Itu topik tematik. Kalau tekstual, Ayatnya dulu. ayat dulu namanya aja teks. Iya. Gitu kan? Jadi bisa, kalau temanya bisa mirip-mirip. Ada nggak di dalam Alkitab yang khusus tentang nafsu? Ada. Bisa, artinya ada ayat dulu. Baru dari ayat itu Kembang. nah, Tema. saya tiap hari harus kita berani air. Setengah jam lagi kan?
Lanjut Pak. Lanjut. 1,5 jam di situ. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut aja. Lanjut Pak. Ya bukan 1,5 jam, Mama. Di sini hanya saya rangkum ya. Jadi kalau tekstual baca dulu 1-2 ayat. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan bagai seperti raja. Kira-kira apa temanya di situ? Apa temanya? Bisa kita bilang jangan menanti-nantikan Tuhan. Jangan HKBP. HKBP itu semua. Jadi kan makin tahu latar belakangnya. Anak lagi sedang terkepu, sedang ada masalah. Terus bergerak. Kita buat tema di situ apa? Kuat dalam menghadapi badai. Di saat badai bergelora, ketika kita temukan tema dari ayat itu, kita gampang menganalisis kenapa itu terjadi menanti-nantikan. Ternyata mereka sedang menghadapi masalah yang besar. Yehuda sedang dikepung oleh Asyur. Apa saudara kekuatan yang tidak bisa tertandingi? Apa kekuatan yang tidak bisa tertandingi? Apa? Ekonomi? No. Pendeta muda, pendeta pembantu, pendeta muda. Tidak. Kekuatan yang tidak tertandingi adalah dan cari siapa sendiri di hadapan dia. Itu kekuatan yang tidak tertandingi. Betul? Jadi nanti kita berbeda. Nah itu dia tak tolak kita nyata. Tapi dia ada. Tuhanlah nantikan dalam diri. Haleluya. Masalah itu bagaikan yang Asyur. Ya kan? Suami seolah-olah Raja Asyur. Tapi ternyata saat badai sekalipun datang, nantikan Tuhan. Sampai kau menghadapi badai seperti burung Raja Wali. Makin tinggi badai, makin dia naik ke atas. Kata orang. Orang itu Raja Wali lagi. Tidak ada seorang pelaut yang angkuh tanpa menghadapi sebuah gelombang. Itu kata orang. Dan kata orang ini juga saya setuju. Akhirnya tahun ini turun kan? Orang itu kata orang pun saya kata orang, saya kata orang. Akhirnya setuju ya? Setuju? Setuju. Itu teks expository. Ini baca dulu satu konteks. Konteks. Biasanya kalau orang expository ini harus menunjukkan banyak apa? Sumber. Konkordansi, apalagi kalau zaman sekarang ada ini hampir gampang mencari latar belakang. Di expository butuhlah apa yang disebut dengan analisis. Analisis historis, analisis budaya, konteks juga. Jadi makanya kalau kita masuk hari menolak adat, ya belajar. Pernah nggak kita dibaca hermeneutik dengan baik? Saya dulu baru lahir di kali ini, baru lahir, maaf, saya sebut di kita di semua. Kalau di umum nggak boleh. Akhirnya saya buat skripsi saya tentang budaya Batak. Bukan untuk melarang mereka, tidak. Tapi memiliki konsep yang benar, minimal bekali dirimu dengan konsep yang kau miliki dengan baik. Melalui karya pikiran kita. Kan kau pengen begitu. Jangan pikiran jemaat. Ya kan? Amin. Jangan pikiran jemaat. Pikiran
berbeda juga di contoh. Damai itu indah. Saya bingung HP todo dunia dalam pikiran kita asal usiran itu. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi ada banyak hal. Jadi sudah tahu yang membedakan tipe khotbah. Ya, nggak perlu kata duka candra kata ini bisa kalian baca nanti. Jadi kalau itu tema topikal itu menggabungkan beberapa ayat dari tema yang sudah kita buat. Contoh tadi nafsu yang menyesatkan. Nah biasanya sebetulnya kalau bapak-bapak kita mengambil seorang pengkhotbah kalau mengambil khotbah topikal itu harus kajian teologis harus kuat supaya tidak Sesat. melenceng. Ya, nah seringkali orang karismatik khotbahnya topikal. Coba jujurlah, orang karismatik rata-rata khotbahnya topikal. Tapi kemampuan analisis untuk mengkaji Alkitab tidak secara hermeneutis yang baik. Ya, tidak sesat. Itu makanya sesat. Nah, kelebihan topik khotbah topikal pendengarnya menarik. Menarik jemaat. Coba bertobatlah di neraka. Mungkin kau air mata buaya. Ada yang begitu air mata buaya. Ada kok kamu air mata kucing. Ada bahas. Lebih mudah dicerna, setuju? Lebih mudah dicerna, lebih praktis, melatih daya pikir dan kreasi. Ya, ini perlu. Kelemahannya yaitu melalaikan konteks Alkitab. Irak-irak. Khotbah sana, ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sana. Dirak-rak, tahu dirak-rak? Babat habis semua. Walaupun dah Sesuai. memperkosa ayat. Jadi saya bilang begitu. Banyak pendeta tukang perkosa. Ya. Kalau saya sebetulnya di dalam pertemuan entah pendeta-pendeta saya bisa buat khotbah itu. Pendeta berperkosa. Pasti kan ini susi. Ini sudah kosa kita sudah. Kan coba dong nih mulu. Coba khotbah itu di acara apa? Kalau saya khotbah di acara pertemuan pendeta. Jangan menjadi pemerkosa. Masih kata saya baca. Padahal menarik sebetulnya. Nah kita kaitkan apa yang dimaksud dengan memperkosa? Kan gitu. Apa yang dimaksud memperkosa? Memperkosa apa itu? Itu analisis kan? Lihat analisis. Gitu. Nah, oleh sebab itu jangan jadi biasanya kalau kelemahannya memperalat Alkitab. Semua dirohanikan, semua dirohanikan. Padahal sudah berpilih-pilihkan. Ya, itu khotbah topikal yang saya sudah tadi buat. Nah, banyak kali tekstual tadi itu membutuhkan apa? Penggajian. Itu masih mengakhiri itu abang ya. Dia gua akhiri nih. Belum memulai itu kan? Iyalah, berarti kami biar nyanyi mereka kami berkata-kata saja, kami politik. Khotbah itu ilmu berkata-kata, bukan ilmu menyembah. Menganalisa ayat. Ya, analisa detail. Nah, coba Bapak ini nanti aku dorong. Politik itu berkata-kata. Lawat Tuhan Kak. Ya ada yang haleluya, haleluya. Kita bercerita, kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika di dalam mari kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan kata-kata. Setuju? Kita ada kata-kata. Kok baru? Ya. Jadi tipe tekstual itu mengambil ayat yang bisa dua ayat bisa panjang ayat. Nah, tipe khotbah itu bisa jadi mempelajari ya bisa banyak ayat kosakata. Ada kok cuma ayat yang muncul tanpa miring. Jadi seorang khotbah yang baik itu
lihat dulu oke. Ya. Udah itu juga. Apa ya? Kenosis. Sudah tahu apa ini zaman kenosis. Makunya. Waduh. Jadi batu. Takut batu. Ya kan? Jadi sudah bisa lah ya. Jadi ekspositor itu dengan singkatnya mengekspos. Ya, apa yang ada di dalam itu keluarkan. Perlulah menafsir ya dengan baik. Nah, adik-adik yang dikabut, Tuhan masalah dia membantu adik-adik. Nah, jadi contoh-contoh nanti kalau disuruh pun kalian ujian, mana tahu, cobalah nanti kayak mana di Google kan ada khotbah ekspositori. Hanya ganti judul aja. Ini tahu ya kamu nang mau uji mana jakat ini. Anak judulnya. Kayak kok kamu naik serti pun ada ujian. Lagi bukan lagi serti. Bisa ada boleh kulit. Nentoy. Studi apa orang buat saya kulit. Itu mau pilih. Enggak strukturnya itu yang penting mereka lihat. Nah, basic karena apa yang bercerita ngomong inti nasib personal adalah mendapat diri kita. Amin. Pendidikan dan pengalaman. Hanya mendapat kredit kok. Yang mau ujian dan non dari kamu ekspositori tekstual. Sebelum ujian kalau dari kamu dulu tuh esok kan ujian. Oh ini nanti kita mau bersama kita mau ini nanti gitu. Video soal apa? Di sini. Video soal. Karena ini